Oke, mari kita jawab dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Perlu disadari oleh rakyat Indonesia bahwa bahasa yang kita gunakan di Indonesia ini banyak sekali menyerap bahasa-bahasa kuno, diantaranya adalah bahasa Sanskerta dan juga bahasa Arab. Contoh kata agama yang artinya adalah tidak gama kacau. Tapi apakah bisa kita paksakan arti sesungguhnya diaplikasikan ke bahasa Indonesia saat sekarang ini? Tentu tidak. Mungkinkah kita bertanya kepada orang lain, mempertanyakan agamanya, apakah tidak kacaumu? Tentu tidak bisa masuk ke dalam kaidah bahasa Indonesia karena kata agama sendiri sudah diterjemahkan menjadi kepercayaan, keyakinan, atau keimanan orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sendiri memiliki kaidah berbahasa, apalagi bahasa Semitik, yaitu bahasa-bahasa kuno atau bahasa yang digunakan oleh nabi-nabi terdahulu. Salah satunya adalah bahasa Arab, juga memiliki kaidah berbahasa. Itu kenapa kami umat Islam harus mengerti kaidah berbahasa yang terangkum dalam keilmuan yang disebut dengan ilmu Nahwu Shorof, agar kami tidak tersesat ketika memaknai Al-Quran, tersesat dengan terjemahan bahasa Indonesia. Makanya ketika kami memahami Al-Quran harus merujuk kepada tafsiran para ulama yang mengerti kaidah bahasa Arab. Contoh ketika di dalam Al-Quran Allah berkata Bismillahirrahmanirrahim, nahnu nazzalna dzikra wa innahu lafizun. Artinya kami di sini jamak bukan hanya jamak makna jumlah, tetapi juga jamak pengagungan atau istilahnya plural of majesty. Nah, bukan cuma di dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani yang serumpun dengan bahasa Arab yang diyakini sebagai bahasanya Nabi Musa yang digunakan oleh orang Yahudi saat ini, itu juga mengenal istilah plural of majesty atau jamak pengagungan. Contoh di dalam kitab Exodus pasal ke-7 ayat ke-1, di mana Musa dijadikan Elohim. Kata im di sini artinya adalah jamak. Tetapi apakah Musa itu banyak? Tentu tidak. Nah, sama dengan kata nahnu yang Allah katakan untuk dirinya, artinya Allah dengan segala keagungannya dan dengan segala kekuasaannya. Contoh ketika Allah berkata Bismillahirrahmanirrahim, nahnu nazzalna dzikra wa innahu lafizun, kami yang menurunkan Al-Quran. Artinya Allah berkuasa menurunkan Al-Quran bukan sendirian turun, tetapi mengutus malaikatnya menyampaikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Dan juga ketika Allah berkata wa innahu lafizun, dan kami yang menjaganya, Allah berkuasa mengizinkan kami para hambanya mudah menghafal Al-Quran sehingga kami menjaganya di dalam hati hingga Al-Quran terjaga hingga sampai saat sekarang ini. Ketika Presiden Jokowi berkata kami pemerintah Indonesia akan mengirimkan sembako ke rumah Anda, apakah artinya Pak Presiden itu banyak? Tidak. Pak Presiden sedang berbicara bahwa dia dan jajaran staf Kementerian Sosial akan mengirimkan sembako untuk rakyat Indonesia. Tapi perkara penyembahan ketika Allah berkata di dalam surat Toha ayat ke-14, Bismillahirrahmanirrahim, innani annallahu la ilaha illa anna fa'buduni. Sesungguhnya aku adalah Allah, adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, bukan sembahlah kami. Yuk, bisa yuk, ashadu. Jangan pertaruhkan kebenaran. Kebenaran harus dicari, bukan